Ya kayak SSB apa itu nggak tahu deh. Ya deh, nih jadi acara kita nih namanya Tarik Gabung terus kalau nggak kelihatan. Ntar di zoom aja sendiri ya di live-nya kalau emang nggak kelihatan urusan lu pada bukan urusan gua. Nih, jadi gua mau jelasin sedikit dulu nih. Kenapa gua ngambil konsep kayak gini? Jadi emang sebenarnya tuh kita tuh anak muda capek nih, sumpah. Jadi tuh emang anak muda tuh insecure sama masa depannya. Emang insecure sama masa mudanya. Jadi tuh gua ngambil konsep dari komedi bisa jadi mercy, dari komedi bisa beli mercy. Jadi lo pasti kan suka ngeliatin Keanu dengan mulut sampahnya. PK kuliah online, dosen ngasih tugasnya kayak orang kesurupan. Lo cetan jina online sama laki lo nggak ada capeknya lo. Makin bejina, makin panas chatnya, makin maju pala lo ke HP. Stipar. Coki Pardede dengan Deadwoodnya. Aku menang lagi. Aku menang lagi. Pasti kan lo ngerasa gue kayak ngomong-ngomong dong juga jago nih. Ngomong-ngomong dong juga bisa lucu. Makanya nih gue ngundang Kang Ripai yang dengan 1001 diksinya yang bakalan lucu. Kalau lo nggak lucu, humor lo aneh. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi kita panggil aja Kang Ripai. Mantap. Sehat Kang. Sehat. Makasih Kang Ripai udah datang sokin. Makan dulu Kang, kacang Cianjur. Wah. Ini dorongannya biar nggak seret Kang. Granita 2000. Ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa Bang, makannya relax Bang. Kelompok lain nggak boleh makan awal-awal. Kelompok gua boleh. Jadi tuh gua mau nanya nih Bang, lu pertama kali ke influence sama stand up itu sama siapa sih Kang? Kalau gua boleh tahu. Awalnya ini sama Calontong di Metro TV. Oke. Lu berarti ikutin stand up itu dari tahun sekitar 2010 2011-an dong. 2013 lah. 2013. Berarti zaman-zaman masih stand up Metro. Iya. Calontong, Metro TV. Cing Abdel. Iya, pas. Bisa gitu lah. Jadi kayak gitu ya Kang. Terus lu ngerasa, gue mau terjun stand up nih. Itu lu sejak kapan tuh Kang? Setelah lu nonton itu atau gimana tuh Kang? Enggak, gue tuh kan nonton pas 2012 tuh teman gue nyetel kan, teman sekolah gue STM di samping gue. Itu apaan sih kayak gitu, ngelawak sendiri gitu, Calontong. Cuma gue liat lucu juga, cuma gue belum tahu tuh yang kayak komunitas-komunitas kayak gitu, gue nggak tahu kalau ada di sekitaran rumah gue gitu. Akhirnya pas sudah lama, gue lulus kan 2012, 2014-nya baru tuh gue ngeliat gue lagi nonton Kompas TV. Stand up pertama tuh berarti lu? Hah? Stand up komedi 1, 2. Itu Suci 4 waktu zamannya David Purbianto. Iya Bang, Dodit kalau nggak kenal Dodit, Abdur, si banyak yang Hibzi. Jadi pas Suci 4 kelar tuh ada Liga Komunitas. Iya, di tahu tuh. Kompas kan 2014 akhir. Nah gue ngeliat, wah ini kan jadi kayak ada logo-logo yang udah lolos siapa di Jakarta Barat, ada Bekasi. Jakarta Barat ada nih, berarti dalam hati gue Tangerang jangan-jangan ada nih, rumah gue kan di Ciledug ya, di Kreo. Ciledug ada kali ya. Akhirnya gue cari tuh searching di Google. Iya. Waktu itu kalau nggak salah Instagram belum ada, baru Twitter. Gue nggak punya Twitter, sedangkan kan gue punya Facebook doang sama Friendster. Buset. 2014 udah nggak ada Friendster Bang. Jadi gue searching tuh stand up di sekitaran Jakarta, ada ternyata stand up Ciledug. Baik lama gue ada CP-nya kan. Iya. Gue WhatsApp tuh, Bang, saya mau nyoba stand up dong. Ya udah datang aja tiap hari Kamis. Jadi stand up Ciledug tuh latihannya tiap Kamis. Waktu itu di McD Larangan tuh, McD baru buka. Lu berarti hitungannya itu lo baru datang lo langsung open mic atau lo ikut nongkrong dulu tuh? Langsung open mic gue langsung naik kan. Ternyata gue kan emang dari SMP tuh, dari SD emang jatuhnya selalu ngelucu lah di tongkrongan. Orang yang paling bisa yang konyol lah, yang konyol di tongkrongan lah. Ternyata pas gue kayak bawain jokes gue, bawain lelucon gue di stand up, gak ada yang ketawa, beda ternyata formulanya. Nih kalau buat lo yang nggak tahu open mic itu jadi lo ngetes
jokes atau materi-materi lo di stand up di depan anak-anak komunitas. Nah itu open mic itu jadi tolak ukur materi lo itu udah matang atau belum. Kalau lo nggak tahu. Iya gitu. Jadi aja ternyata beda ya. Gua kira lawakan yang di tongkrongan gitu kan Sama bisa dipakai di mana aja gitu kan. Ternyata beda. Nah buat lo nggak tahu nih, Kang Ripa itu kemarin bulan Januari itu dapat award komika pejuang lomba. Kalau gue boleh tahu lo udah berapa juta lomba sih yang ikutin? Wah, berjuta-juta. Gue lomba paling ada lah sekitar 80-an lomba lah. 80 lomba. Tuh lo juara hampir 80-80-nya atau gimana tuh Kang? Wah, pasti yang namanya selucu apapun pasti Iya, pernah pasti ada ngebom. nggak lucu, pernah nggak kalah. Gua ada 46 lah masuk dapat piala. Paling banyak mungkin kalau gua rasa di Indonesia. Buset. Karena emang jarang juga yang ikut gitu. Iya. Kalau di pelosok daerah kan jarang ada lomba Iya. gitu. Jabodetabek doang. Lo kan dikit lomba banyak banget nih Kang. Yang menurut lo lomba, wah nih lomba berharga banget nih buat gua. Tuh lomba di mana tuh Kang? Gimana ya? Gua juga udah lama nggak ikut lomba nih, 6 bulan. Di ini sih yang pertama kali ngangkat tuh ketika di Indomaret Point ulang tahun. Oh. 2016 loh. 2016 loh. Lo stand up di Indomaret hadiah super pel Kang? Bukan Molto. Iya di Indomaret Point itu. Itu yang pertama kali ngangkat nama gue di Jabodetabek lomba itu sih. Jadi gue juga juara 1. Jurinya Semi Not Slimbo itu. Buset, Orang Bang yang Semi. keren banget di dunia stand up. Lo kalau nggak tahu Bang Semi nonton stand up Bang Semi. Itu orang yang kalau salah Otak lo hancur, sumpah gua nggak mau bohongin. Nonton Bang Semi otak lo hancur. dia presiden stand up Indo pertama. Kedua Tabis Ernest dia. Tapi emang parah sih Bang Semi materinya nggak bakal bisa masuk sekarang Bang. Yang mana orang-orang pasti kecot banget kalau sekarang. Banyak disensor pasti kalau dia tampil di TV tuh tit gitu. Isinya iklan Pokari. Kecuali kalau off air baru tuh salah satu komik keren sih. Lu berarti ikut komunitas hitungannya dari 2014. Akhir. Lu di komunitas itu akhirnya lu open mic terus sampai nemuin gaya stand up lu itu berapa lama tuh Bang kira-kira Bang? Setahun lu sampai nemu gaya stand up lu. Sampai ini sih kayak temu udah bisa gini loh ternyata lucu, bikin materi lucu di dunia stand up gitu. Karena emang kalau di stand up tuh kalau walaupun kita bukan dengan stand up tapi kalau sense humor kita emang udah sering bercanda dari kecil, gampang berkembangnya. Ada temen gue yang gabung bareng gue sampai sekarang masih belum lucu. Ya karena emang dia introvert, pendiam. Iya, jarang. Mungkin emang atau emang nulisnya yang salah atau gimana tuh kalau menurut lo? Sense humor sih. Sense humor yang Sense aneh. humor orang beda-beda. Beda-beda benar sih. Kayak bisa dipaksain emang. Ada yang bilang wah nih lucu banget nih sampai ketawa sampai nangis-nangis. Ada yang ih apaan sih nih? Creep banget lu. Buat yang belum tahu sense humor nih misalnya kayak saya abang ini nih. Iya. Mungkin di abang ini lihat kayak OPJ nih ngangkat parah, cuma kalau di temannya belum tentu ngangkat parah. Nah, apaan sih kayak gini? Kayak nyambit-nyambit styrofoam nggak lucu dah. Tapi dia ngangkat parah. Kadang kan ada dulu lagi nongkrong gitu kan. Lucu banget tapi temen lu diem ya. Itu sense humor orang beda-beda. Jadi buat informasi lu juga nih, stand up itu beda sama sketch comedy. Kalau sketch comedy itu yang biasa lo nonton di OVJ, di Trans TV, itu biasanya pakai teknik komedinya slapstick. Bener gak sih Bang? Nah, itu gua awal-awal nongkrongan lawakannya kayak OVJ gua. Kayak lu ngeplak temen lu buat lucu-lucuan, tapi itu nggak bisa dipakai kalau lu buat ada di dunia stand up. Apalagi lu anak komunikasi nih, lu nggak mungkin kan, lu pasti suatu saat bakalan butuh public speaking. Nah, lu public speaking nggak mungkin lu tiba-tiba ngeplak temen bicara lu atau lu ngejokes yang kasar. Nah, itu teknik yang dibutuhin banget tuh kalau untuk lo public speaking. Lo berarti join komunitas itu dari 2014. Menurut lo nih Bang, komunitas mana sih yang emang udah kuat banget nih stand up-nya di Jabodetabek? Sekarang apa dulu pas gue baru gabung? Dari dulu sampai sekarang deh. Bekasi lah paling superior. Bekasi yang, iya sih gue juga ngapain Bekasi itu superior banget. Bekasinya ada belasan sih. Jakbar, Depok. Bekasi Jakbar Depok sih emang diakuin nggak cuma sama gue doang, kayak emang semua orang. Paling kalau daerah
Jogja di 2008 keren. Tapi komik komunitas nih yang wah nih gila keren banget. Menurut lo siapa tuh? Komunitas Yang namanya belum pernah ada di TV gitu. oh Kan lu biasanya nonton nih teman-teman di sini biasa nontonin di stand up di TV paling Bintang Emon, Rigen, banyak kayak sebenarnya Joy. gitu-gitu doang kan. Nah, di komunitas itu sebenarnya komik-komiknya lebih banyak yang lucu. Kalau gue itu di Jaktim itu ada Bang Ali, Bang Buto Triaji itu lucu banget jokes-jokesnya. Lo kalau oke main-main deh, ntar lo wah nih gila stand up-nya parah nih kayak gitu. Lebih lucu sih. Banyak sih kayak yang gue start Sun Jakbar, gue lupa tuh ada anak Jogja, lupa namanya. Dia nggak pernah masuk TV, emang kagak mau. Cuma dia emang stand up-nya off air, dia emang materinya tajam loh. Tapi lu pernah nyoba ini gak untuk kayak ikut stand up di Indosiar, di Kompas? Tapi lu pernah dapat golden ticket atau enggak tuh, Pak? Dulu gua suci 6 2016 sampai second chance doang. Jadi dulu di suci 6 itu kita lolos, kita ada yang dapat Golden ticket. Juri masih kurang yakin dapat second chance dulu. Tapi kalau udah yakin banget dapat golden ticket. Jadi second chance itu ntar besoknya Minggu, kan gua audisi Sabtu. Iya. Besok Minggunya diadu lagi pakai materi beda, juri mau ngeliat. Nah, di situ gua nggak lolos. Waktu itu gua barengannya sama Haji Resti. Iya. Nah, nggak lama tuh Haji Resti ikut suca. Suca. Gua juara dia. Gua benar. Lumayan tuh. Namanya naik banget sampai sekarang. Lo kalau buat yang nggak tahu, Kang Ripa itu tergabung di Sohibul Diksi nih. Nah, Kang Ripa itu dari dulu emang terkenal banget nih sama diksi-diksinya, dari 2 kata lucu sampai ABC 5 diksi. Lo bingung kan pasti ABC 5 diksi? Coba dulu Kang, kita contohin 2 kata lucu. Nih, ntar dulu ya sebelum contohin. Nih, itu ada tulisan Bandor Curang Proyek Hambalang. Nah, lu kalau ketawa sense humor lo aneh. Ada yang ketawa, ada yang enggak kalau ngeliat jokes kayak gituan. Makanya tadi kan udah dijelasin nih, sense humor itu beda-beda tiap orang. Kayak Mandor Curang Proyek Hambalang tuh gue tahu dari show-nya Kang Ripai. Lu bisa jelasin nggak sih Kang, kenapa lu milih diksi itu? Itu sih emang ya diksi itu lo pada tahu kan diksi itu apa. Iya. Sebenarnya di bahasa Indonesia juga ada sih pelajaran. Diksi itu pemilihan Diksi itu kata. adalah pemilihan kata. Sebenarnya kalau di kamus Indonesia ya di pelajaran seriusnya, diksi itu kayak misalnya lu berak. Iya. Nah, kan banyak tuh Diksinya kata-kata banyak, lainnya kan, iya. kayak boker. Itu diksi lain. BAB. Nah, menurut lu apa sih yang cocok enak untuk dibilang di mulut tuh? Kan kadang ada orang Iya. kayak gue mau berak nih. Misalnya mbak ini aku mau berak dia. Kalau dia, gue pengen boker dulu, kan beda-beda. Beda-beda benar. Berak, boker, ada BAB. Kayak polisi tidur, junglengan, Nah, iya. gajlukan, Itu dia banyak tuh. ilmu benernya, bukan ilmu komedinya. Nah, kalau di ilmu komedi ya diksi itu pemilihan kata. Nah, kita kayak misalnya mandor curang nih, nah, di otak kita tuh kita langsung bayangin mandor lagi ngentit duit. Jadi kita ya ketawa karena langsung bayangin ada kejadian gitu, kayak polisi ngelem gitu. Wow, polisi ngelem. Lo kalau bayangin polisi ngelem, ya dia jangan dijelasin nih, lo bayangin sendiri aja deh, berbahaya. Awal-awal emang banyak yang penonton bingung. Waktu gua show aja tuh ada cewek ya mbak bingung, nggak sepanjang ini nggak ketawa. Ya karena mungkin bingung, nggak masuk set sumurnya. Apaan sih ini? Nah, kan lu tergabung di Sohibul Diksi nih. Sohibul Diksi itu kan cenderung baru beberapa tahun belakangan ini, Kang. Lu bisa ceritain nggak sih, Kang, kenapa lu bikin tertarik gitu bikin Sohibul Diksi? Sohibul Diksi. Karena emang di ini kan udah dicap lah nih. Iya. Diksinya jago, saya gua sama Kang Iya. Cucuy ada stand up Depok. Berarti lo punya berarti lo dicap dengan pesona, wah nih pemilihan diksinya Iya. kacau nih, aneh nih, lucu gitu. Terus ada juga Putra yang udah tenar lah gara-gara Uus Ambon. Komtung ya channel. Nah, kalau nggak ada yang tahu Uus Ambon, cari sendiri di YouTube, tulis Uus Ambon, ada tuh paling atas videonya, lucu bener. Nah, akhirnya si Putra juga pernah sempat ngajakin dari 2018 sih. Kita bikin show yuk bertiga. Putra gua Kicoy doang, belum ada kayak Rio. Akhirnya juga tuh nggak ada kabar-kabar lagi. Nah, gua sering inian 2019 gue sering kayak bercanda-bercanda, gue nge-share foto nih ada polisi lagi nunduk gitu. Terus gue mentionin ke Rio tentang stand up Jakbar, ada Fala stand up UNJ. Nah dia ketawa, nah akhirnya manjang tuh. Itu kita bikin grup aja, bikin show gitu.
Akhirnya terlaksana tuh 2020. Kalau ngomongin Sohibul Diksi, nah kalau buat yang nggak tahu Sohibul Diksi bisa beli digital downloadnya di Nah, iya tuh. comika.id. 125.000 di Berapa? 125.000. Gue beli 150.000 demi Allah. Iya, gua dulu ditipu berarti sama Panji. Harganya naik ya, berarti Senin kemarin naik bang ya. Enggak 125. Wah, kacau nih bang Panji nih, korupsi 25.000 gue dikorupsi. Tapi lo sepanjang karir lo nih bang di dunia stand up, apa ya, lu pernah ngebom gitu di situasi yang nggak pas atau nggak lucu gitu sih? Oh, pernah gua. Pengalaman yang nggak bakal bisa gue lupain itu. Jadi buat yang belum tahu ngebom itu, ngebom adalah nggak lucu ya kalau stand up. Jadi garing, nggak ada yang ketawa. Krik banget gitu lu, kayak sekarang nih kayak cuma diem gitu, nontonnya hening gitu, nggak ada yang ketawa. Nah itu namanya ngebom. Itu waktu lu tahu ada yang tahu majelis lucu kan? MLI tahu ya? Nah itu jadi dia baru banget jaya kan? Iya. Bikin Muslim ya kan? Bikin lomba 2000 berapa itu ya? 2018 Ya 18, 17 akhir baru muncul. bikin lomba. Jadi tiap regional Jabodetabek ngirimin satu komik buat diadu. Nah Celduk, gue stand up Celduk ya. Stand up Celduk gue wakilnya kayak Jaksel, Popon, Iya, si Arif Brata Bekasi. Arif Brata. Iya di Bekasi dia. Dia Oh bang Bekasi Arif juga. masuknya ke Bekasi. Bekasi ke Makassar dia. Nah terus lomba tuh, yang nonton 1.000. Gua stand up, wah lu bayangin 1.000 orang pada hening. Gua pengen nangis di situ. Pengen buru-buru closing. Lu bayangin aja tontonin 1.000 orang terus lu gak lucu. Itu pengalaman banget sih. Apalagi sebelum-sebelumnya pecah semua tuh bang. Oh iya. Popon juara itu waktu dia belum juara Suci 9. Waktu belum dia juara Suci 8. Popon juara 1, juara 2-nya si Arif Brata. Ada Kiki Saputri, dia ada tuh wakilin Jakrus. Lu berarti nih kan kalau biasanya nih kalau orang-orang awam tuh taunya kayak stand up, wah MLI nih MLI, semua stand up MLI. Padahal kalau menurut lu itu stand up itu kan gak cuma MLI, karena orang sekarang lagi diperbatasin sama dark jokes, wah dark jokes. Iya. Padahal kalau di komunitas stand up itu sebenarnya dark jokes itu jadi suatu yang haram sih kan? Di komunitas ya? Iya. Banyak sih anak-anak baru pada datang selamat malam. Ya gue pernah nyalain kantor pincang ya tiba-tiba gitu. Sebenarnya banyak sih. Cuma tergantung, kadang kalau anak-anak komunitas mah ketawa aja, cuma kita menghargai penonton kayak umum baba ini gitu. Iya. Karena pernah temen gua dia ngebahas agama, jadi kayak jelekin Yesus gitu. Iya. Langsung dikirimin surat. Buset. Jadi waktu di open mic di McD larangan, jadi kayak ada orang umum nonton, dia risih sampai ngirimin surat ke ownernya. Tolong acara ini dibubarin. Berarti ngirim ke McD itu untuk Iya. Bahaya coy materi-materi begitu. Kalau MLI sih emang gua akuin emang orang yang salah satu Berani komunitas sih. yang berani lah. Keren sih. Coki emang dari dulu emang binti Dari dulu begitu emang, waktu iya. masih belum MLI juga emang begitu karakternya. Suka-suka beat yang kayak gitu. Nah berarti lo kalau misalnya nih buat teman-teman semua yang wah gue mau ngejokes kayak Coki Muslim gue mau ngejokes kayak gini-gini, nah itu bahaya banget sih. Gue dulu pernah dikasih tahu juga sama salah satu anak stand up, lo kalau mau bikin materi yang clean dulu. Materi clean itu yang bersih gitu, maksudnya gimana sih kan kalau materi Sama clean yang nggak menyinggung apapun, nggak menyinggung agama, suku, ras, terus cacat fisik. nah itu materi-materi kayak gitu. Apalagi lo kalau bikin materi blue, nah blue itu materi kayak materi pornografi, kayak tentang aktivitas seks segala macam gitu. Semuanya itu sebenarnya ada segmentasinya sendiri sih. Ada panggungnya tersendiri. Kayak stand up Indo punya stand up Blue Night gitu. Emang semua punya porsinya masing-masing. Cuma kan nggak bisa lu sebagai orang tiba-tiba gue mau ngejokes kayak gini pasti lucu nih. Kan nggak semuanya lucu. Sebenarnya sih boleh aja, asalkan kalau di TV itu nggak bisa masuk TV. Materi kayak gitu nggak bisa. Lu ada tips gak sih Kang kalau buat kayak komik-komik baru, gue mau nyoba jadi stand up komedian nih, gue masuk TV nih, lucu. Padahal belum pernah open mic, belum pernah ikut kombut. Menurut lo gimana tuh Kang? Ya cobain aja kayak gue dulu awal. Biasanya emang kalau anak baru tuh
bakal berjuang, bakal belajar ketika dia pas tampil nggak lucu. Anjing ternyata begitu susah ya. Nah, gue suka sih dia kalau misalnya mentalnya kuat, mentalnya Lanjut. memang fokus di stand up, pasti dia bakal nyari selanya gimana caranya biar bisa lucu di stand up. Karena banyak juga anak baru yang lucu di tongkrongan pas nyoba stand up, nggak lucu, hilang udah. Susah ternyata. Kita ini kan nih, gue kan sebagai anak komunikasi juga nih, yang biasa itu kan public speaking itu diperluin banget. Sedangkan gue pernah beberapa kali nonton stand up itu komiknya itu di heckling gitu. Kayak gue waktu nonton yang World Stand Up Indo, Bang Bene disuruh ke Danau Toba. Wah tuh hecklingnya parah banget itu. Babe, kalau Bene Danau Toba atau kau kali pukul Be. Tidak akan muncul kanalisasinya sebelum ada Danau Toba. Bapak, tolong Bambino, Bapak. Kalau ngatasin heckling kayak gitu gimana sih Kang? Biasanya apa yang bakal lo lakuin? Gue juga salah satu orang yang kagok juga sih kalau di hacking gitu. Cuma kalau ya paling kita lihat ininya aja, Situasi, misalnya situasi kayak misalnya fisiknya kayak misalnya jelek apa orangnya atau botak apa pendek gitu. Berarti kita kalau nge-heckling itu harus ngeliat kondisi dulu dong, nggak bisa kayak langsung. Memang ada orang tertentu sih yang bisa cepet. Contohnya ya kayak Kang Ticuy itu masuk Cepet tuh hacklingnya. Bang Haji Suwaibu itu rajanya tuh. Gua waktu itu lihat anak Bekasi, lu Ya, bayangin aja Bekasi nih ya. tuh keras-keras tuh. Anak Bekasi lo di hacking, lo lagi jalan terus tiba-tiba diterakin, ayo dong ketawa lancip. Pusing gak lo suruh ketawa lancip? Padahal ketawanya yaudah kayak biasa dong, giginya keluar, cuma dibilang ketawa lancip. Kurang pusing apa lu kalau orang biasa tuh denger, ayo dong ketawa lancip. Yang paling keras gue ngomongin anak Bekasi sih. Lu kalau aneh-aneh tuh langsung diteriakin suruh turun. Gue lupa tuh bang, yang Assalamualaikum Spiderman, lu pernah denger gak sih bang Assalamualaikum Spiderman? Wah, jarang gue sampai sekarang yang belum pernah open mic di Bekasi doang. Jadi tuh lo nggak tahu, buat yang belum tahu nih, waktu itu gue pernah lihat open mic Assalamualaikum tapi salto. Jadi Assalamualaikum, nah itu sambil salto, makanya dibilang Assalamualaikum Spiderman. Nah lo bayangin ini tiba-tiba suruh Assalamualaikum Spiderman. Komik stand up WNJ ada yang anak parkour juga. Dia stand up sambil parkour ada. Buset. Lupa namanya siapa. Banyak sih kayak misalnya ini sebelum stand up gabung di beatbox. Iya. Pasti ketika dia stand up ntar beatboxnya di bawah. Di bawah, kayak Dodit mainan biola kan kayak Iya. gitu sih. Kalau di stand up itu ada lagi namanya riffing. Nah, lu biasanya tuh suka ngelakuin riffing gak sih Kang? Jarang. Karena kalau ripping itu yang belum tahu kita kayak ngecengin orang-orang Penonton, ya kayak lo denger jokes kayak gini nih. Mbak duduknya bisa munduran nggak? Cantiknya kelewatan. Nah itu tuh salah satu teknik riffing. Nah teknik riffing itu diperluin banget nih kalau lo emang kayak dibutuhin banget sama anak komunikasi. Suatu saat lo pasti ntar disuruh jadi MC dan lo bingung nih. Wah gimana ya? Mana suasana kaku banget. Riffing itu emang harus dilakuin banget sih untuk lo dalam public speaking gitu. harus emang sama itu juga kayak ngatasin heckling emang ada orang-orang tertentu yang jago. Biasanya emang kalau kayak roasting tuh MC biasanya tuh yang sering MC pasti jago. Jago ya, kayak Bang Haji Suwaibu, kayak si Soleh Solihun. Nah, lu biasanya kan pas stand up tuh Kang. Terus lo bingung nih gitu. Wah, gue udah ngeblank tapi waktu masih banyak. Lu biasanya tuh ngapain tuh? Itu di mana nih, di open mic? Di open mic atau Open mic lu mah nggak diwaktuin. Iya, open mic mah kalau mau sejam 2 jam juga bebas. Cuma lo kalau lagi di lomba nih atau lo lagi ada job terus waktu lo stand up itu wah, waktu tuh masih banyak tapi lo udah nggak ada materi banget nih. Lu bakal ngapain tuh biasanya kalau kayak gitu? Sebenarnya sih kalau kayak gitu sih gue kayaknya hampir nggak pernah ya, karena kalau kayak job gitu ya pasti kita kan harus nyiapin dari ini ya. Tapi kalau kayak lupa dikit mungkin ya bisa minta tepuk tangan dulu buat penonton gitu. Terus kadang bisa kayak ya gitu ngerosting. Nah, Banyak kok sering komik kayak gitu. beberapa tahun belakangan ini kan kata-kata roasting tuh wah kenceng banget sih. Padahal kalau di stand up
itu sendiri kalau di Jabodetabek itu kayak roasting itu jadi suatu hal yang langka nggak sih bang sebelum digaungin sama MLI gitu? Roasting kan udah ada sejak sebelum MLI ada. Emang itu di Amerika juga tahun 80-an emang udah banyak roasting. Sebenarnya di tongkrongan kayak kita ngecengin orang ya masuknya jatuhnya nggak roasting karena di stand up aja bahasanya agak Inggris kan. Karena kan stand up memang awalnya dari Amerika kan. Jadi pakai bahasa Inggris semua udah tuh heckling, roasting. Karena emang sebenarnya kan stand up itu diadaptasi dari luar juga sih. Ya makanya kayak pelajaran tekniknya pakai bahasa Inggris banyak. Setup, punchline kan dari bahasa Inggris semua itu. Lu biasanya itu pakai teknik yang biasa sih bang, setup ABC terus punchline, atau lu punya teknik sendiri nggak sih kalau lu bikin materi gitu? Gue sih nggak terpaku sama teknik gue. Ya pokoknya cerita aja, kalau cerita yang lu pernah alamin lucu ceritain aja. Gue nggak pernah kayak nyelipin callback, nyelipin roll of three, ya itu dapetnya aja sih. Lu biasanya itu setiap komik itu punya materi yang paling yang bener-bener solid nih bakal gue keluarin di setiap set. Nah, lu punya materi yang kayak gitu nggak sih Kang? Itu pasti ada lah kalau setiap orang. Karena kan ya kalau lomba ya gue harus mau pakai materi itu lah biar menang. Iya. Mana ada orang mau ikut lomba biar kalah kan? Yang sayang waktu kan. Gue boleh lo bawain set itu nggak sih Kang, sedikit sini biar temen-temen gak klik juga. Apaan gue juga susah lah kalau dibawain kayak begini. Iya sih, bener. Jadi tuh lo kalau buat temen-temen nih yang wah lu stand up komedian ya, ayo dong lucu dong. Nah itu tuh gak semudah kayak ayo dong lucu dong. Nah itu tuh gak gampang karena emang harus ngeliat kondisi dulu. Iya. Ngeliat wah ini suasananya lagi gak enak nih, terus lo tiba-tiba suruh lucu kan aneh juga. Iya lu tiba-tiba temen lu suruh lucu kan, temen lu baru kelar operasi, ayo dong. Susah kan geraknya kan. Untuk yang nggak tahu apa ya bang, gue tahu lo itu wah nih Kang Ripa ini Sohibul Diksi, wah keren banget. Kalau jadi Sohibul Diksi itu 7 orang nggak sih Kang? Iya 7 orang. 7 orang tapi mainannya aneh-aneh. Kang Ripa ini terkenal sama puisi beracun dan 2 kata dan pokoknya ngeluarin diksi aneh. Lo diksi yang paling aneh pernah lo buat, lo inget gak tuh? Itu Jablay Nyala. Itu pertama kali tenar ya Jablay Nyala. Wah kalau dijelasin susah juga sih. Iya, jadi kalau orang tuh kayak nangkepnya jadi ada Jablay jalan terus nyala-nyala bajunya gitu. Dan 2 kata lucu itu jadi mainan yang Wah, jadi mainan wajib gak sih sekarang? Pasti anak-anak baru juga. Malah kadang kalau kita lagi nggak lucu di punchline, ya bomb slide-nya pakai diksi biasanya. Jadi kalau nggak tahu bomb slide itu, jadi kayak emang misalnya lo udah setup nih, kayak lo udah cerita panjang, terus nungguin lucunya di mana, nah itu namanya bomb slide. Bener gak sih kayak gitu Kang? Bomb slide itu ini ya, lu ketika setup, terus punchline nggak kena, nah lu baru bomb slide. anjing nggak lucu lagi, terus lu ngapain bisa salto bomb slide juga kayak lu nyungkir balik biar lucu. Biasanya tuh yang sering dipakai tuh Ada yang keselak, ada yang bener ada. Terus ya, wah gitu tiba-tiba banyak orang baru. ada ya berarti bomb slide itu. Udah beraneka ragam sekarang gue liat Kalau baru gabung. yang biasanya itu yang sering gue dengar, ya nggak lucu lagi. Nah itu jadi bomb slide yang emang Itu bomb slide emang apa ya, template banget sih. Iya. Aduh bangsat nggak kena lagi. Nah. Nggak lucu lagi. Itu sih emang udah jadi setelan banget sih. Di stand up itu juga terkenal sama jokes kodian. Tanggapan lu kalau jokes kodian itu gimana sih? Sebelum jelasin ntar dulu. Jokes kodian itu jokes yang sering banget dipakai nih. Kayak apa ya? Jokes-jokesnya Bang Uus tuh sering banget kan dipakai sama orang-orang. Jadi kalau lu bawain materi itu orang udah tahu nih jokesnya itu kayak gimana. Lu pernah pakai jokes kodian juga gak sih Kang? Enggak. Lu berarti salah satu komik yang emang wah gua harus orisinil banget nih. Iya, karena emang pertama kali kita masuk stand up pasti senior kita ngasih tahu itu. Jangan pernah pakai jokes kodian itu, gue perjelas jokes kodian itu jokes yang udah punya orang sebelumnya gitu. Pakai jokes kodian di stand up itu kayak ibaratnya kita Islam makan daging babi, haram banget. Wow. Iya itu. Untung gak pakai kurma. Makan telepon juga nggak boleh. Waduh.
Iya pokoknya kodian itu haram lah. Jadi kalau kata senior, dia lebih ngehargain komik baru yang nggak lucu tapi pakai materi orisinal dibanding materi lucu tapi punya orang. Banyak juga kan yang sampai ada, gue pernah baca komen YouTube nih, lagi nonton video stand up, ah nih materinya hampir sama kayak ini nih, padahal tuh yang sama itu cuma setupnya doang, tapi punchline-nya itu beda. Nah itu kalau kayak gitu jadi masalah baru lagi atau gimana tuh Kang? Itu termasuk kodian. Berarti kalau ngambil setup orang itu juga termasuk salah satu jokes kodian. Misalnya punchline-nya sebelumnya orangnya kutil kijang, nah terus dia diganti doang gitu kutil macan, ya. Kodian juga, diganti binatangnya doang ya. Banyak itu gara-gara, pernah juga si Uus berantem sama Fala Akbar gara-gara kayak gitu. Gara-gara Fala Akbar kayak ngikutin gayanya Uus, kalau ini stand up comedy. iya, iya. Berarti kayak ngikutin premis-premisnya. Di satu itu sudah Indonesia. Pokoknya banyak anak baru, biasa anak-anak baru yang gabung tuh dengan PD-nya open mic pakai materi orang, disangkanya kita nggak tahu gitu. Jadi pas dia ngeluarin, penonton kayak komik-komik senior nggak ketawa ya karena dia nggak bakal diketawain sih musuh lucu apa, karena udah hilang respect. Misalnya gue kasih contoh nih, datang ya kan, kalian tahu nggak hewan apa yang selalu baik? Apaan tuh? Gajah gitu. Itu kan udah kodian dari zaman ini kan, Pak Soeharto masih hidup gitu. Lele apa yang baik? Lele lawar ya. Nah gitu-gitu tuh kodian. Kayak tebak. Tapi gua waktu itu nonton pidato presiden itu, set terakhirnya itu bawain jokes kodian tapi malah jadi lucu Kang. Emang Ya, berarti ada saat-saatnya tuh jokes kodian itu emang kepake sih. Maksudnya Bang Awe itu ngebungkusnya ini bukan, jadi dia kayak setupnya, tapi gue heran loh banyak banget jokes kodian yang masih lucu gitu, jadi itu nggak kodian. Jadi jatuhnya itu bukan jadi jokes kodian tapi jokesnya dia menceritakan situasi orang-orang kenapa bawa jokes kodian. Nah dia kasih contoh jokes kodiannya lu jadi kan kalau emang lu pengen public speaking nih kan, jadi stand up itu salah satu bagian public speaking sih kalau menurut gua Kang. Banyak juga sih orang yang datang ke open mic tujuannya bukan buat ngelucu tapi emang cuma pengen latih mental buat ngomong di depan umum doang, karena kan itu jadi salah satu kelemahan orang gitu. Wah gue malu nih ngomong depan umum nih, susah nih. Ada gak sih, lu pernah nemu gak sih orang yang lagi open mic cuma pengen ngomong doang gitu? Jadi kalau misalnya lu gabung di stand up nih, lu nggak cuma jadi stand up komedian, banyak banget hal-hal positif yang bisa diambil selain jadi stand up komedian. Misalnya kayak penulis Ernest, lihat sekarang sutradara kan, udah jarang dia stand up, dia lebih sutradara. Lu bisa nulis film, lu bisa jadi presenter, kayak ada presenter beIN Sport si Pangeran Siaan, dia komentator bola, dia stand up Indo juga itu. Pangeran Siaan ada presenter, terus juga lu bisa jadi pemain film, karena kan emang awalnya udah belajar kayak banyak sih jadi mental pemain kan, film. jadi kita acting juga bebas karena udah sering ngelucu depan orang banyak, itu positifnya Bang. Tapi paling cocok sih kalau menurut gue jadi penyiar radio sih. Nah penyiar radio juga banyak sekarang, komik-komik Patra Kumala waktu pemain film aja sekarang juga kebanyakan anak stand up yang menguasain di iya sih. Indonesia, film-film baru. Makanya masuk stand up Indosiar, keluar jadi artis, keluar jadi pemain FTV. Enggak lah, tergantung juga juara berapa. Keluar eliminasi awal mah ya nggak dikenal dulu. Kalau itu juara 1 kayak Bintang Emon, kayak Aci. Lu udah berarti kalau dihitung sekarang udah 6 tahun jadi stand up komedian dong Kang. Iya. Dulu gue sebelum Sohibul Diksi ada juga gue bikin pejuang lomba. Nah itu orang-orang yang sering menang lomba stand up tuh dulu, tapi udah bubar sekarang. Ada siapa aja tuh Kang? Marcel Widianto, ada yang tahu? Marcel tuh Night Show sekarang terkenal. Tuh Marcel Widianto. Bukan Marcel Widianto, Marcel tuh Night Show. Obi Mesa juga yang orang Ambon. Bang Obi UNJ. Main film juga sekarang. Banyak lah sama kalau anak siapa lagi? Jangan main nggak terkenal. Mungkin yang naik sekarang Obi sama Marcel sih. Marcel sih lagi. Marcel lagi naik-naiknya banget, kepilihnya. Dia salah satu komik yang paling sukses sih. Sekarang mecahin lagi rekor dia sampai Tonight Show, mana ada Ernest sama Panji aja belum pernah kayak gitu.
Marcel malah tembusin itu. Mantap sih. Cabur. Marcel paling sukses sih kalau. Cuma dia tetap merendah, masih main sama gua pada, masih ngobrol. Walaupun dia udah jatuhnya udah jadi line up OPJ ya kan. Iya, line up OPJ masuk Tonight Show Main sama juga. Parto. Karena dia nggak lupa dia awalnya dari mana. Pernah lomba-lomba hadiah 500.000 bareng gua. Terus sekarang kan dia udah jadi line up OPJ kan udah puluhan juta sehari. Buset. Jadi emang bener adanya Kang ya, lu dari komedi bisa beli mercy kan. Bisa, Maksudnya, karena- tapi emang struggle-nya itu struggle apa bahasa Indonesianya? Jadi cari sendiri deh. Tergantung ya tekad kuat nggak di stand up gitu. Ya kalau lu cuma sampingan kayak gue kan gue cuma sampingan ya, Ya. gue kan ada kerjaan tetap kan di kantor gitu kayak admin. Ya kalau lu stand upnya cuma sampingan ya lu dapetnya begini doang. Nah kalau Marcel kan emang dia mau fokus stand up, jadi dia tiap open mic mana nih didatengin sama dia. Rabu dia open mic di Depok, Kamis di Bekasi, Jumatnya di Jakarta Barat. Nah, akhirnya dia sampai sekarang ada di posisi sekarang. Ya karena Dia dia bisa sukses. Gue tahu banget itu perjuangannya Marcel dari dia minjem duit buat naik Gojek buat open mic ke daerah Jakarta Utara. Banget itu perjuangan emang nggak bohong sih. Ya emang proses nggak ngomongin hasil. Di waktu awal-awal Suci 8 itu gua lihat Bang Remin itu kayak jadi apa Bang ya? Jadiin menurut gua stand up itu jadi alternya dia, jadi kayak emang sisi lain dari hidupnya dia gitu. Lo kalau lo itu Suci 7, Remin. Hah? Suci 7. Iya kan waktu awal Suci 8 nih, Nah. yang show Bang Popan pertama itu dia nggak ketawa tuh. Oh. Sempet jadi omongan juga kan. Nah, kan gue menangkapnya jadi emang Ridwan Remin ini jadiin stand up itu sisi lain dari hidupnya dia. Kalau lo itu emang stand up itu lo sehari-hari emang begitu juga atau cuma pas stand up doang kah? Kalau gue sih emang ya sama di stand up juga begitu. Stand up juga gitu berarti lo emang hari-hari juga kayak gitu juga dong. Tapi ada juga yang beberapa komik tuh yang beda kayak dia aslinya normal, cuma pas stand up aneh. Nah, ada yang sebaliknya. Di stand up gak aneh, di aslinya aneh. Pokoknya kalau di stand up itu kita nggak bisa pura-pura pinter, tapi kita bisa pura-pura goblok. Bang Ebel tapi emang beneran bego sih bang. Ebel ya. Kacau sih. Kayak Indra Primawan, dia di stand up pendiam memang aslinya juga pendiam. Diem. Berarti emang jadi cuma tergantung dari orangnya itu sendiri. Orangnya itu emang emang jadiin stand up itu jadi kehidupannya dia asli atau cuma buat ini buat kesenangan gua doang nih gue ikut stand up gitu. Kan biasanya kalau lagi stand up itu kalau stand up kan biasanya tuh lo ada orang yang merhatiin, ada yang enggak. Lu biasanya itu kalau bikin penonton ke lu itu lu biasanya bakal ngapain tuh Bang? Atraksi aneh-aneh atau ngapain tuh? Yang penting mah materi lu lucu aja dah. Kalau materi lu lucu, ketawa tuh bisa nular. Kayak penonton yang awalnya main HP nih, dia kayak baik nih. Terus di sampingnya ngakak, pasti kan dia bingung kan? Wah lucu nih berarti, pasti HP-nya kadang ditaruh, langsung nonton gitu. Nah sebaliknya kalau kita nggak lucu, yang awalnya nonton kita 10 orang nih, terus kita stand up semenit nggak ada lucunya, ya orang-orang juga lama-lama ngambil HP dari kantong main, udah nggak ada yang perhatiin banyak. Berarti lu kalau kayak gitu lu bakal ngeluarin jokes andalan lu kalau lu udah ngeliat wah crowd-nya emang udah gak asik nih. Lu bakal ngeluarin jokes andalan lu atau tetap bakalan dikunci di Kalau akhir-akhir? open mic kan kebanyakan ngetesnya materi baru. Iya. Open mic sih sering kebanyakan yang jarang orang. Kalau kayak acara job pasti orang pada merhatiin, karena kan emang udah ketahuan nih kita bakal tampil hari ini tanggal ini. Lu ada tips and trick gak sih Kang kalau buat orang-orang yang gue kayaknya emang minat deh stand up deh, gue emang kayak pengen coba deh. Ya ini aja sambangin komunitas terdekat di rumah lu. Misalnya lu rumah lu di Sunter, Jakarta Utara, ya lu datengin stand up Jakut. Dia kalau nggak salah di Sunter juga pas sekarang, Kelapa Gading. Kalau lu rumah lu di Depok ya sambangin stand up Depok. Semua anak stand up itu welcome, walaupun lu cewek atau lu masih pelajar cowok. Kalau lu nanyanya sopan pasti dirangkul, dijawab. Pak saya mau ini di mana alamatnya dikasih pasti. Karena komunitas juga butuh
ini generasi baru. Regenerasi sih. Itu kayak saya mbak ini mau gabung nih, pasti diinin welcome, oh komik cewek nih, nggak apa-apa nih, tampil, diajarin. Hati di Ya sini. itu contohnya kayak Arafa kan mana ada ini yang stand up, dia iseng doang. Terus dia WhatsApp stand up Depok kan, dia kan nongkrongnya di Depok. Dia kan juga gabung stand up UIN juga dia karena kuliah di Iya, UIN. karena kan kuliah di UIN. Itu dia nggak, ya kayaknya emang nggak ada yang nyangka dia bisa juara terus tenar sekarang jadi. Lu dari awal kan, lu tadi di awal bilang kalau emang wah gua ngefans sama Cak Lontong nih, gua jadi pengen stand up gara-gara Cak Lontong. Lu sampai sekarang masih ngidolain Cak Lontong gak sih? Itu aja sih itu aja sih masih. Cuma kalau sekarang semenjak udah berkembang di stand up ya gua kalau ini fansnya sama Rigen. Sama Regen. Emang sih Gua belum pernah jadi opener juga gua di Jepara. callback. Shownya Regen not bad, ada show pribadi dia. Ya enak tuh, pokoknya kalau stand up nih lu bisa keluar kota, naik pesawat gratis, Naik Fly Emirates. jalan-jalan. Berarti lu sekarang komik favorit lo itu Regen. Lu tapi pernah nontonin stand up yang luar juga gak sih, Kang? Enggak, gua nggak ngerti bahasanya. Kalau ada terjemahannya gua mungkin Kan di Netflix lagi banyak banget tuh kayak stand up Iya, yang luar. tapi kalau gua saranin emang lu harus nonton stand up barat sih. Stand up yang dari luar karena kan biar Komedinya beda tuh sama Indonesia. Dia lebih tersirat sih kalau jokes-jokes Amerika gitu. gua kemarin tuh nonton Cikonfes. Ya gitu, sebelah sini Awe, Bang Awe sebelah sini Mas Jobrani. Ya orang-orang yang nggak ngerti ya udah nggak bakal ditontonin walaupun emang Mas Jobrani itu terkenal banget sih. Iya. Misalnya kalau kita nonton di YouTube kan ada terjemahan. Iya. Kalau nonton langsung, wes apa? Ketinggalan. Apa kita? Kan kalau di YouTube bisa 10 detik lu mundurin ya Iya, kan. pause dulu kan, terus kita cari di translate HP ya kan Google. Iya. Mainan dua kata lucu. Gimana kalau kita ajak tapi sini nggak asik sih kan mainan dua kata lucu. Kita bacain komen-komen di IG aja gimana nih? Iya. Kita bedah-bedah diksi di komen IG-nya Sohibul Diksi, Kang. Ada kemarin gue tuh lihat kamu kalau ngajak kencan pacar kamu bakal ngapain? Iya tante, saya bakal ngajak kencan anak tante ketemu planet HRD Planet Ban. HRD Planet Ban. Sebenarnya kan planet ban itu bener ada kan? Bener ada, iya emang bener ada sih. Cuma yang bikin kita ketawa tuh HRD Planet Ban karena kita belum tahu HRD. Pernah ketemu HRD di Karena mana ya kan? Bengkel hitungannya kan. banyak juga gitu mau Planet Bannya cabang mana dulu gitu di Cipulir apa Planet Rawamangun. Tapi lu diksi-diksi yang apa ya? Diksi kan lu main sama temen lu pasti tiap hari tuh kalau ngomong pakai diksi. Nah, itu lu nyiasatinnya gimana sih? Lu kadang suka pusing gak sih? Wah, anjing gue udah gak ada diksi lagi nih. Sebenarnya sih kalau kayak orang kayak gua yang udah terbiasa dari SMP sih ya ada aja sih nemu di otak sih. Gua satu diksi lo itu mimisan di Jacklot. Lu pusing kan lu? Oh, udah gue pengen mimisan nih di Jacklot. Ya mungkin ada aja orang yang emang lagi hidungnya sakit ke Jacklot terus berdarah. Sebenarnya sih bisa terjadi aja sih kalau di situ. Jadi emang kalau emang ngerangkai diksi itu harus sebuah ketidakmungkinan kah atau gimana tuh, Kang? Diksi itu ada, kalau menurut gue sih ada beberapa jenis sih. Ada diksi yang benar-benar nggak bisa terjadi. Kayak misalnya apa Superman ngisi OVO. Itu kan nggak bakal bisa terjadi. Tapi ada juga diksi yang mau bisa terjadi kayak sapu kantin. Cuma ya ada sih, cuma Ada. lucu aja ngeliat denger sapu kantin. Yang di pojokan dia berarti gitu jarang dipakai. Terus kalau mainan tebak gambar diksi kayak gambar orang main gitar gitu. Ada aja tuh diksinya tuh. Ada aja macem-macem. Itu emang kebetulan gua tuh kalau di IG tuh tebak gambar tuh gitu. Terus netizen udah macem-macem tuh. Jawabannya emang udah aneh-aneh tuh. Karena emang netizennya emang kinyan banget sih di Sohibul Diksi itu antusias banget. Jadi sekian aja kita lagi nikmatin gorengan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton.
Jangan lupa beli digital download Sohibul Diksi di Komika ID sama beli kaos. Bisa follow yang belum tahu Diksi nih bisa follow Instagram Sohibul Diksi, searching aja. Di situ bakal ngerti ntar lama-lama. Ntar dapat Pusing tapi malah. ntar dapat stiker Abri nyender. Jadi sekian aja, terima kasih. Jual ketombe di Bukalapak. Aku tersentak melihat babi nemu Samsung. Cabut. Mbak-mbaknya di belakang nih. Makan Main kacang. gaple apa ngapain nih? Set. Parah banget nih emang makan kacang. Konsumsinya gimana sih nih? Ngasih kacang mulu. Buka 2 pertanyaan. Wah nggak ada sih kayaknya. Ini masih ada 7 menit lagi Bu. Kita makan gorengannya gimana? Habis bingung Bu, nanya apa lagi? Nggak ada yang mau nanya Bu. Gue tadi di belakang foto doang Bu, demi Allah Bu. Tuh. Pusing Bu. Ini dosennya ini Bu. Iya. Kirain mahasiswa juga. 2. Umuran berapa? Udah umuran Renato Karno. Buset. Katanya masih 28 Bu yang kemarin Bu. Umurnya masih 28 kan Bu? Nih ibunya cocok nih dia kalau jadi komik, ada jiwa-jiwa lucunya nih. Stand up Bu, ikut dong Bu, open mic Bu. Ntar nggak bakal saya tonton. 60 orang. Kalau bikin Konami Cup bisa main 4 game itu. Delapan meet your sale di Shopee, gratis ongkir ekstra, cashback tiap hari. 88 meet your sale di Shopee, gratis ongkir ekstra. Shopee 88 meet your sale, beli semua di Shopee.